One Punch Man chapter 190. Bab dimulai kita melihat Jill Emperor sedang membuat sesuatu, dan hatinya mengatakan Dr. Wolfram tidak berguna. Semakin dicari semakin busuk asosiasi ini. Kemampuan membersihkan diri yang tidak diharapkan sudah tidak ada. Tunggu sampai Dr. Buffon dari asuransi Hero Class S melihat. Tentu saja aku akan mengubah sekelar dan melampaui semuanya. Di saat Jim Emperor sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada pesan dari Zombie Man. Dia ingin mentraktir Jin Emperor makan es. Dalam hatinya mengatakan untuk seperti seorang pahlawan, ia sedang bekerja keras dengan tekun. Akhirnya mereka bertemu. Tampak Jin Emperor termenung. Zombie Man berkata, "Jika kau tidak memperingati bebanmu dan menaiki level kekuatanmu." "Ada apa, Jin Emperor? Apakah kau sakit?" Jin Emperor menjawab, "Hari ini namaku diejek oleh teman sekelasku." Jin Emperor mengatakan dengan kesal, "Aku tidak peduli, sangat memalukan diberi nama pahlawan." Zombie Man berkata, "Kau pasti tahu maksudnya. Karena kau mengerti, jadi aku pikir kau akan mengerti dengan sendirinya." Jin Emperor mengatakan, "Pasti semua orang sudah melakukannya kan?" Dalam hati mereka tersenyum sambil memanggil namaku. "Termasuk kau, Zombie Man." Lalu Jin Emperor langsung pergi meninggalkan Zombie Man. Jin Emperor mengatakan, "Aku sangat tidak suka padanya. Seperti aku melihat sesuatu yang salah dan kecewa." Dalam hati Zombie Man berkata, "Benar sekali." Seperti dia merasa sangat stres dan kesal terhadap situasinya. "Kita harus buru-buru." Kemudian dia lihat isi pesan di HP-nya, "Maaf, aku tidak akan berusaha melebihi batasanku dan menghadapi tantangan agar bisa mengurangi bebanmu sedikit demi sedikit." Lalu kita melihat wanita cantik atau kita sebut Mosquito. Dia sedang membuka toko menjual makanan untuk anak-anak. Dia juga bersama gorila-gorila datang langsung menyuntikkan darah kepada wanita nyamuk itu. Mosquito menyuruh untuk tidak melakukan itu lagi. Mereka yang bersama Dr. Geno. Sekian lama kita tidak melihat dia lagi. Kemudian mereka kedatangan tamu, yaitu Zombie Man. Lalu mereka duduk dan Zombie Man berkata, "Dia mengalahkan monster itu dengan satu pukulan. Itu luar biasa." Dari situasinya dan kesaksiannya juga seperti itu adalah sang cyborg iblis. "Benar sekali, seperti yang kau katakan, ini sungguh melampaui akal sehat. Aku berpikir dan batasannya telah dilepas." Zombie Man minta bantuan kepada Dr. Genus untuk melepaskan batasannya yang ada pada dirinya atau limiternya. Kemudian Dr. Genos atau membawa Zombie Man ke bawah tanah dari toko tersebut untuk menunjukkan sesuatu yang menarik di sana. Lalu kita pindah tempat di ruangan asosiasi pahlawan. Seorang petugas asosiasi melaporkan kepada Snake Hercules Class S bahwa ada korban dari petugas asosiasi bahwa yang bekerja dan dia menghilang. Keberadaannya tidak diketahui setelah pergi di akhirnya beroperasi. Menurut laporan bahwa temannya telah menemukan tengkorak sisa darinya. Jika begitu, ini bukan kasus kriminal, melainkan bencana akibat tindakan monster. Hasil investigasi itu diserahkan kepada asosiasi pahlawan.
lalu bertugas dan menyerahkan dokumen kepada Snake untuk menaklukkan monster di investigasi kali ini. Insiden terjadi dimulai 2 tahun yang lalu. Solusi yang tepat itu tidak mungkin, tapi untuk saat ini aku akan tunjukkan kepada polisi dan keluarganya yang ditinggalkannya. Saat kau mulai investigasinya, jika kau mendatanginya ini, maka kontraknya akan disetujui. Kau akan menerima gaji dalam seminggu, dan kau akan bebas bergerak kemanapun kau mau. Snake sambil memegang dokumen itu, dia pergi dari ruangan karena dia fokus membaca dokumen itu. Tiba-tiba Jill Emerald di samping mengatakan, "Snake, aku dengan investigasinya sang pembunuh, maka Gal diserahkan kepadamu." Snake terkejut memanggil nama Jill Emerald. Jill Emerald kesal agar jangan katakan itu padanya. Snake kembali terkejut melihat tampilan yang berbeda dari Jill Emerald yang memakai kacamata hitam dan rambutnya disisir ke belakang dengan rapi. Jill Emerald berkata, "Karena itu selamanya ini aku membuat penasaran, jadi aku akan menyelidikinya." Juga di antara eksekutif asosiasi pahlawan, ada seseorang di dalam jajaran eksekutif asosiasi pahlawan yang terlibat dalam bisnis ilegal menyelundupkan monster dan makhluk aneh sebagai barang hiburan yang pernah mereka tahan di masa lalu sebagai hewan peliharaan. Terlihat bahwa hal ini terjadi beberapa kali. Makhluk-makhluk tersebut yang sebelumnya telah menyebabkan bencana dan juga kabur dari tangan pembeli dan menjadi bagian dari aliran perdagangan ini sebagian proses distribusinya. Dan itulah banyak bencana yang terjadi. Masalah yang kau akan itu sudah terjadi berulang-ulang kali. Mereka bilang ada makhluk yang misterius yang menghabisi monster itu. Hal ini juga dibuktikan oleh identifikasi chip yang ada pada tubuh mereka. Masalahnya kita telah menyelesaikan tanpa harus menyebabkan skandal dari asosiasi pahlawan. Snake yang awalnya terdiam tidak percaya. Dia berkata, "Aku sama sekali tidak tahu adanya skandal. Kenapa kau memberi?" Jill Emerald menjawab, "Aku merasa kasihan padamu jika harus mengejar monster itu seumur hidup. Padahal monster itu sudah dihabisi." Setelah mengatakan itu, Jill Emerald dan Snake tampak kesal sambil menggenggam dokumen tersebut dengan kuat. Dia berkata, "Brengsek, kalian pikir kalian bisa mempermainkanku?" Di luar sebuah pesawat datang menjemput Jill Emerald, dan tulisannya ada di pesawat itu tersebut, "Pahlawan Neo." Kemudian di dalam ruangan, para eksekutif mengatakan bahwa Jill Emerald mengundurkan diri dari asosiasi pahlawan. Dan di sini kita melihat tampilan baru dari Amin Mac. Dia berkata, "Kalau kita sudah ditinggalkan, lalu kita menyelesaikan beberapa hari yang lalu." Jill Emerald mengirimkan sesuatu petisi kepada komite yang kumpulan opini para anggota kelas B, dan di bawahnya juga para penduduk. Masalah mengenai pahlawan yang pro, meningkatkan tindakan dan juga perombakan para eksekutif, dan juga rencana mengenai pembentukan tim yang baru sebagai tindakan untuk menangani ancaman dari bencana tingkat naga. Dan di atasnya juga dituliskan, tidak ada seorang pun yang menanggapi itu. Lalu kita melihat sebuah siaran mengatakan, "Penjaga perdamaian yang baru, kami menyebut pahlawan Neo yang baru. Seorang pahlawan, seorang bocah jenius yang mencapai kepindahan yang mengejutkan dari asosiasi pahlawan.
kepahlawan kelas S tahun ini. Steel Emperor memberikan nama baru dengan tampilan yang baru. Dia menjuluki dirinya atau August Emperor. Kembali ke ruangan asosiasi pahlawan. BMPS diharapkan semakin lancar. Pemindahan bakat oleh Neo menyebabkan pahlawan kelas yang pindah semakin banyak. Kemudian layar menampilkan Saitama Ames mengatakan, "Ayo masuk ke topik utama hari ini. Untuk mengatasi situasi sulit ini kita perlu memulihkan kepercayaan dalam asosiasi yang telah hancur. Diperlukan tiang penyangga mental yang kuat untuk menghentikan pertimbangan pemindahan dan menambahkan semangat di pahlawan-pahlawan yang tetap berada di asosiasi. Dengan kata lain, ini adalah pahlawan terbaik. Aku ingin mulai merencanakan para eksekutif melihat gambar Saitama dan mengatakan, meskipun harus memilih proyek pengembangan yang lebih menonjol, mungkin lebih baik dengan keberadaannya." Ada yang mengatakan tes kebugaran mendapatkan nilai maksimal. Jika dibandingkan dengan kekalahan mereka, presentasi mereka belum cukup tinggi. Sejauh ini prestasi yang menonjol adalah melemahkan monster setelah pahlawan lainnya melemahkan mereka. Ambaynas mengatakan dalam hatinya, diriku yang bahkan tidak bisa memahami masalah sampai pada titik ini, aku harus menghadapinya. Memang sebatas itu kemampuan pengamatanku. Selain itu kita tidak bertindak. Kita tidak akan mendapatkan apapun melalui berbagai upaya untuk memperluas pengaruh termasuk dalam berbagai aspek seperti politik, pemerintahan, dan keuangan. Aku memiliki pengaruh di dunia ini yang luas. Sekarang saatnya memanfaatkan sebaik mungkin. Lalu dia berbicara kepada semua eksekutif. Keberhasilan atau kegagalan ini akan menentukan masa depan asosiasi. Seperti yang harusnya, kami tidak akan pernah menjadi beban. Kami akan kontribusi dengan kemampuan masing-masing. Abamas membangun proyek pahlawan terbaik dan subjek adalah Saitama. Kemudian kita melihat MC Son tersenyum dalam hatinya mengatakan, sebagai pesta dan perayaan sekaligus sebagai wajah yang menonjol, kau menjadi penasehat asosiasi, dan lebih dari itu, kau wanita menghubungi telah kita berbentuk masyarakat kelas atas. Ini adalah skandal besar. Jika kita membongkar semuanya, maka hanya masalah waktu sebelum kita mengungkap identitas Amemak. Hubungan berpotensi menjadi bahan materi ini bagi mereka yang memiliki kekuasaan, bisa mengancam kedudukan Amemak yang akan jauh serta para tokoh berkuasa. Sebenarnya benar, mereka yang tidak akan memanfaatkan asisi ini yang merupakan mendukung Amemak. Jika kita berhasil mengiring Neo pahlawan agar Amemak menjadi bagian dari pihak kami, maka untuk mendapatkan dukungan dari warga dan mendapatkan penilaian dari pihak atas, jika mereka berhasil menghancurkan pemerintah sementara, di sisi lain pahlawan Neo mendapatkan dukungan dari asosiasi pahlawan yang ditekan dengan pemberian hadiah yang telah dikumpulkan oleh asosiasi, dan semua data akan telah mengumpulkan semua hingga sekarang di situs web. Artinya aku dapat memberdayakan dengan perlakuan eksekutif. Aku diterima oleh Neo pahlawan. Lalu dia menghubungi seseorang. Dia memanggil nama Raymond di telepon tersebut. Dia berkata, ini berjalan dengan baik. Kita mereunion dan mengenakan jaket yang bertulis pahlawan Neo, yang artinya dia salah satu anggota pahlawan Neo atau anggota eksekutifnya. Dia berkata, teruslah menjadi lebih kuat, terus bertambah banyak dari sekarang dan seterusnya. Kita akan melawan monster. Pahlawan yang dapat dipertaruhkan melawan monster. Tapi juga arena pertarungan ini kami menantikan dengan antusiasi. Kau membawa tamu ke sini, dan kau adalah penerjun dadu yang membawa keberuntungan. Dari bab kita menemukan dan sosok bayang 5 orang di belakangnya berakhir di chapter kali ini. Chapter kali ini melihat tampilan berbeda dari Steel Emperor, dan dia juga memutuskan untuk bergabung ke Neo pahlawan.
Namun yang mengejutkan di sini adalah MC-nya Shaw yang akan bergabung juga ke Neo Pahlawan dan menggunakan Neo Pahlawan untuk pertaruhan. Ternyata MC Shaw ini sulit ditebak pergerakannya. Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Punch Man chapter 190. Sampai jumpa dan ketemu lagi di review-review manga lainnya dari